Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Handayani Suminar Indrati, pada kesempatan seri motivasi. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat ini kita memasuki tahun 2021. Kita berharap kita semua mendapatkan semangat baru di tahun baru ini. Teman-teman semua, para remaja yang terus bersemangat, dan juga para bunda semua dimanapun berada, pada tahun ini kita memiliki harapan-harapan yang sangat besar. Mudah-mudahan semua harapan itu adalah harapan yang baik, dan semoga Allah bisa memberikan apa yang memang menjadi harapan kita bersama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat baru di tahun baru ini. Ada beberapa hal mungkin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang hijrah, kemudian yang kedua tentang resolusi, ketiga bagaimana menjaga semangat, dan bagaimana kita merayakan atas keberhasilan apa yang memang sudah kita canangkan menjadi goal atau tujuan kita. Bagaimana cara kita merayakan keberhasilan tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang tahun baru, maka identik dengan hijrah. Meskipun tahun baru hijrah itu adalah tahun baru hijriah, dan kali ini bukan tahun baru hijriah, tapi tidak ada salahnya kita menghubungkan antara tahun baru ini dengan hijrah yang akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Hijrah adalah satu makna yang sangat mendalam ya buat kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, bahwa hijrah adalah berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Berpindah dari keadaan yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi jauh lebih baik lagi. Dan untuk itu perlu sekali kita menyusun resolusi. Apa itu resolusi sebenarnya? Resolusi adalah tujuan kita, cita-cita, harapan, mimpi-mimpi. Tapi kali ini mimpinya orang yang beriman. Insya Allah, Allah akan mudahkan dan Allah akan mewujudkan dengan segenap kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kadang-kadang ketika kita membuat resolusi, terfikir oleh kita, kenapa sih harus bikin resolusi? Lebay deh, udah biasa aja. Ya. Bahkan mungkin terfikir, kan buktinya resolusi itu 80% gagal. Terus buat apa kita bikin resolusi? Toh akhir-akhirnya gagal, mulai tambah galau. Dan kemudian banyak juga yang berpikir bahwa melalui atau mencapai resolusi yang sudah dicanangkan itu adalah hal yang membosankan, sama sekali nggak fun. Kenapa? Karena gagal dan terus gagal, dan nggak pernah melihat hasilnya. Hasilnya nggak kelihatan. Teman-teman, untuk tahun 2021 ini yuk kita bikin resolusi. Ya, dan kita hilangkan itu gegana, gelisah, galau, merana. Yuk kita positif thinking, dan kita positive feeling. Gimana sih caranya supaya kita punya resolusi yang cetar membahana, yang nggak gagal-gagalan terus kayak kemarin-kemarin, ya. Hal yang menyebabkan kita sering gagal dalam membuat atau mewujudkan resolusi adalah resolusi kita nggak smart. Apa itu smart? S-nya itu spesifik, ya. Kemudian M-nya itu measurable, terukur. A-nya achievable, memang mampu diraih. Kemudian R-nya relevan dengan kebutuhan kita, ya, relevan dengan keadaan kita. Dan T-nya adalah time bound. Jadi kita punya batasan waktu dalam pencapaiannya. Kita juga punya tahapan-tahapan untuk mencapainya. Nah, prosesnya ini yang paling penting. Jadi bukan goalnya yang penting, tapi bagaimana kita melalui prosesnya ini. Nah, kadang-kadang dalam prosesnya ini kita sering terburu-buru, atau kita kurang tepat dalam membuat atau merubah sistem yang memang selama ini sudah berjalan. Ya, dan yang paling penting adalah identity. Apa itu identity? Ya,
sebenarnya lahir dari keyakinan kita, keimanan kita yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang akhirnya dari situlah kita memiliki pandangan kita terhadap dunia ini dan pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya pandangan yang benar terhadap dunia ini dan kepada diri kita sendiri, tentu ini akan menjadi lebih mudah kita membuat resolusi terbaik yang bisa kita persiapkan. Nah, kemudian setelah kita punya resolusi, kita perlu menjaga semangat nih. Ya. Yang jelas kalau orang nggak punya resolusi, dia nggak punya semangat. Semangat mau ngapain kan gitu. Kalau kita punya resolusi kan kita semangat mau mencapai resolusi kita. Ketika resolusi itu sudah kita buat, resolusi yang smart, maka setelah itu kita menjaga semangat itu. Gimana caranya? Kalau kata Rasulullah SAW, perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu adalah jika dilakukan secara kontinu, meskipun secara kuantitas terlihat sedikit. Artinya, menjaga semangat itu kita nggak boleh berlebih-lebihan. Nggak usah lebay. Kalau kita mau bikin cita-cita, itu nggak usah terlalu banyak yang akhirnya menyiksa diri kita sendiri. Ya, yang paling penting adalah bahwa resolusi itu adalah resolusi yang memang sangat kita butuhkan, meskipun kadang-kadang kalau dipikir itu tidak mungkin, tapi kalau kita raih, itu membawa kita kepada satu situasi yang jauh lebih baik dan kita mengharapkan itu. Itu nggak apa-apa, ya, lakukan saja. Yang nggak boleh itu kalau kita berlebih-lebihan. Apa yang berlebihan? Tulul amal, panjang angan-angan. Kita mencita-citakan sesuatu, mengharapkan sesuatu yang kalau kita sudah raih, nggak ada manfaatnya buat kita, gitu. Oke ya. Nah, Rasulullah SAW punya pesan sama kita semuanya supaya kita bisa menjaga semangat. Pertama, berusahalah untuk mendapatkan kebermanfaatan. Masya Allah, kebermanfaatan. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Minta tolong kepada Allah. Ya. Dan kemudian yang kedua, barang siapa yang semangatnya ingin mendapatkan akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dunia akan mendatanginya dengan mudah. Dan barang siapa yang semangatnya ingin mendapatkan dunia, maka Allah akan memperlihatkan kefakiran di depan matanya dan mencerai-beraikan kekuatannya, serta tidak memberikan kenikmatan dunia kecuali hanya sedikit. Maka itu ketika kita membuat resolusi, jangan lupa lillah, billah, fillah, illallah. Bahwa tujuan akhir kita yang paling hebat adalah berjumpa dengan Allah. Bersama dengan baginda Nabi, berbaris, berbondong-bondong di belakang baginda Nabi dan menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita yang paling mulia. Nah, resolusi kita setiap tahun yang kita canangkan ini adalah langkah-langkah yang akan mewujudkan cita-cita besar tadi. Kemudian yang ketiga, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu setan. Nah, ini dia juga. Jadi nggak usah berandai-andai. Kalau memang kita sudah punya cita-cita dan ternyata gagal, maka sesungguhnya ini bukan kegagalan. Tapi Allah ingin memberitahu kita bahwa bahan ini, cara ini, metode ini belum tepat. Ada metode yang lebih tepat. Sehingga itu tandanya Allah ingin membuat kita lebih cerdas lagi dan lebih kritis berpikir. Masya Allah. Kemudian yang keempat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Artinya, ketika kita memulai sesuatu kebaikan, kita semangat pada awalnya, maka sesungguhnya yang lebih baik adalah kita semangat pada akhirnya. Kalau diawali dengan semangat, di tengah semangat, maka akhirnya inilah yang akan menjadi penentu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita terus terjaga semangatnya. Ucapkan semangat terus kepada diri kita sendiri. Selamat tahun baru, tahun yang lebih baik lagi, tahun yang lebih membawa kita pada keberkahan. Selamat menapaki tahun yang lebih indah dan lebih berkah. Ucapkan selamat kepada diri kita sendiri. Kamu saat ini berada pada tahun kesuksesanmu dan seterusnya, supaya kita termotivasi. Ya, karena sungguhnya kita bersaing dengan diri kita sendiri.
Dan di doa akhir tahun, Masya Allah, doa yang sangat indah yang diajarkan oleh baginda Nabi, Tuhanku, kau yang abadi, kodim dan awal, atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba, aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan selanjutnya baginda Nabi berpesan kepada kita untuk bermuhasabah diri, introspeksi. Apa yang belum kita lakukan di masa yang lalu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kemarin dilakukan dan sekarang tidak perlu dilanjutkan, dan apa yang kemarin belum dilakukan sekarang ingin dilakukan. Atau ada sesuatu yang kita lakukan sekarang sudah tidak akan kita lakukan lagi karena itu tidak bermanfaat. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan kemenangan di tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, tahun yang penuh dengan kesuksesan, dan tahun yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang semakin dekat dengan Allah, semakin terjaga adab dan perilakunya, dan juga tahun ini mudah-mudahan menjadi tahun yang paling manis di dalam ukhuwah Islamiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.